Yang juga jadi sorotan saudara, sidang kasus pemelihara satwa dilindungi landak kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali dengan agenda menghadirkan saksi meringankan. Meski sidang hari ini dijadwalkan dengan agenda mendengarkan saksi meringankan, namun pihak kuasa hukum terdakwa justru tidak menghadirkan seorang pun saksi. Alasannya, pihaknya merasa keterangan dari saksi sebelumnya sudah cukup jelas pada persidangan 5 September 2024 lalu. Gede Pasek Suardika, kuasa hukum terdakwa Inyoman Sukena menyampaikan pihaknya meminta jaksa penuntut umum untuk segera melakukan penuntutan agar proses hukum lebih cepat. Ia juga menyampaikan tidak ada kata lain selain bebas bagi terdakwa. Tetapi dari saksi yang sudah ada, dua-duanya yang sudah dihadirkan oleh JPU justru saksi yang meringankan. Sehingga kami ingin ini berproses lebih cepat biar keterangan terdakwa bisa dilakukan hari ini. Kami juga berharap JPU biar bisa lebih cepat lagi mempersiapkan untuk proses tuntutan. Karena ini sebenarnya sudah sederhana prosesnya sehingga bisa lebih cepat, nanti putusannya menjadi lebih cepat. Sebelumnya saudara, warga asal Badung, Bali, Nyoman Sukena histeris usai mengikuti persidangan. Hakim menolak permohonan terdakwa untuk penangguhan hukuman jadi tahanan rumah. Terdakwa mengaku tidak tahu bahwa landak Jawa merupakan hewan yang dilindungi. Perkembangan informasi terkini akan kita sapa langsung jurnalis Kompas TV Ari Sianipar yang saat ini berada di Denpasar, Bali. Ari, apa alasan lebih jelas kuasa hukum tidak menghadirkan saksi yang meringankan dalam sidang? Ari. Baik, selamat siang Mercy dan juga saudara. Saat ini terkait dengan kasus pemeliharaan landak Jawa oleh Inyoman Sukena, warga desa asal Bongkase, Badung, Bali, saat ini sedang menjalani sidang lanjutan. Dan sidang lanjutan kali ini beragendakan terkait dengan pembelaan ataupun keterangan saksi yang bertujuan untuk meringankan hukuman dari terdakwa. Namun di balik dari agenda tersebut, pengacara ataupun kuasa hukum dari Inyoman Sukena yaitu Gede Pasek Suardika memilih untuk tidak menghadirkan satu saksi pun karena dirasa pada tanggal 5 September 2024 lalu sidang tersebut telah menghadirkan 2 saksi dan dirasa sudah cukup jelas memberikan keterangan dan keterangan-keterangan tersebut sudah bisa dan cukup dijadikan pertimbangan oleh hakim ataupun jaksa untuk memvonis ataupun mendakwa terdakwa pada kasus ini. Dan pada kasus ini pihak keluarga dan juga pihak kuasa hukum serta pendukung dari Inyoman Sukena yang hadir di Pengadilan Negeri Denpasar ini meminta bahwa Inyoman Sukena harus dibebaskan. Tidak ada kata lain selain kata bebas. Dan Gede Pasek Suardika juga selaku kuasa hukum menekan dari jaksa penuntut umum untuk mempercepat proses dari jalannya hukum dan juga untuk mempercepat dari penuntutan karena bisa dibilang untuk kasus ini sudah berlangsung beberapa lama dan kuasa hukum juga menjelaskan bahwa untuk dari jaksa sendiri untuk melakukan dakwaan sesegera mungkin dan jika bisa sesuai dengan pertimbangan ataupun keterangan dari saksi-saksi sebelumnya untuk dibebaskan. Namun sebelumnya lebih dulu pada 5 September lalu Inyoman Sukena diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal pasal 21 ayat 2 huruf A junto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya yang dimana pada undang-undang ini mengatur ancaman yaitu 5 tahun penjara atau maksimal denda 100 juta rupiah. Merci. Ari, sebelumnya hakim menolak permohonan terdakwa untuk penangguhan hukuman jadi tahanan rumah. Apa yang jadi pertimbangan hakim, Ari? Baik, memang benar saat ini Inyoman Sukena ditahan di Lapas Probokan dan memang benar juga hakim menolak pengajuan dari penangguhan tahanan rumah. Hal tersebut disebabkan dikarenakan hakim yang masih ingin mencari tahu tentang keterangan dari saksi-saksi terkait dengan kasus ini, maka dari itu penangguhan ataupun pengajuan penangguhan tahanan tersebut ditolak oleh hakim. Merci. Pelihara landak Jawa Inyoman Sukena terancam hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ari Sianipar yang melaporkan langsung dari Denpasar, Bali.